Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-6 mata kuliah Geometri Transformasi. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang komposisi transformasi. Baik, langsung saja. Pengertian dari komposisi transformasi. Komposisi transformasi merupakan transformasi yang diselesaikan dua kali atau lebih secara berurutan. Komposisi transformasi adalah menggabungkan beberapa transformasi sehingga dapat menghasilkan bentuk transformasi yang lebih kompleks atau bisa disebut dengan gabungan transformasi. Langsung ke contoh. Diketahui dua buah transformasi yaitu RT dan S, di mana garis S sebagai sumbu X dan garis T sebagai sumbu Y. Jika P X, Y adalah suatu titik pada bidang, tentukan apakah RT RSP sama dengan RS RTP. Dan jika diketahui SP sama dengan X, Y per 2, maka apakah RTSP sama dengan SRTP? Ya. Yang pertama kita akan membuktikan apakah benar RT RSP sama dengan RS RTP. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan apakah benar RT SP sama dengan SRTP. Dan yang ketiga, apakah RS RT SP sama dengan SRS RTP. Kemudian di sini ditanya apakah SP ini sebuah isometri. Soalnya begitu panjang ya. Oke, kita identifikasi terlebih dahulu atau kita pahami terlebih dahulu informasi apa yang ada pada soal. Yang pertama, ada dua buah transformasi yang namanya transformasi T dan transformasi S. Di sini berarti RT, di sini RS. Ada dua transformasi. Kemudian garis S sebagai sumbu X dan garis T sebagai sumbu Y. Berarti sumbu ini yang transformasi T ini sebagai sumbu dari X, kemudian sumbu dari Y, kemudian yang transformasi S ini atau garis S ini sebagai sumbu X. Jadi kita bikin garis sumbu X dan sumbu Y. Jadi koordinat kartesius berarti ya. Kemudian jika P X, Y adalah suatu bidang, jadi ada titik P ya. Jadi ada titik P di sumbu di koordinat kartesius itu. Kemudian tentukan apakah ya ini soalnya transformasi T transformasi S terhadap P ini sama dengan transformasi S transformasi T terhadap P. Atau kalian bisa lihat soalnya ini seperti ini. Kemudian di sini diketahui SP itu sama dengan X, Y per 2. Jadi untuk mengerjakan komposisi transformasi kalian sama seperti kalian mengerjakan komposisi yang dulu kalian pernah mengerjakan tentang F, kemudian komposisi G, kemudian X.
Kemudian ada lagi G komposisi F, X. Itu kan yang dikerjakan yang fungsi apa? Ketika dia F komposisi GX, ya berarti yang dikerjakan fungsi GX dulu, baru yang F. Kalau di komposisi transformasi juga sama. Kalau bentuknya seperti ini berarti ditransformasikan dulu terhadap S, kemudian nanti ditransformasikan terhadap T. Kemudian yang ini ditransformasikan terhadap T, habis itu ditransformasikan terhadap S, ya. Kemudian setelah kita tahu apa informasi yang diketahui di soal dan maksud dari soal, sekarang kita ke penyelesaian. Untuk soal yang pertama adalah ketika ini ya, apakah RT RSP sama dengan RS RTP? Untuk yang kita buktikan yang di sisi kiri dulu. Tadi bidangnya seperti ini, bidang koordinat kartesiusnya. Kemudian misalkan tadi adalah titik P ini X, Y. Berarti X-nya positif, Y-nya juga positif. Berarti dia ada di sini untuk X, Y-nya positif. Kalian bisa gunakan titik bantu X. Ini kan untuk menunjukkan positif negatifnya. Ini X, kemudian ini Y, ini min X, ini min Y. Untuk selanjutnya titik bantu ini tidak perlu ditulis. Kalau kalian bingung, ini bisa ditulis di oret-oretan kalian, tapi untuk di jawaban tidak perlu ditulis ya. Untuk untuk titik bantuan seperti ini, karena nanti jawaban kalian takutnya beda penafsiran ya. Oke, kita lanjut. Ini titiknya P, X, Y. Kenapa letaknya di sini? Karena dia X-nya positif dan Y-nya positif. Jadi letak P-nya di sini. Misalkan titik P, X, Y adalah suatu titik pada bidangnya atau bidang Euclid. Ya, ini bidang Euclid di sini, seluruh bidang ini. Oke. Titiknya P, X, Y. Kemudian ditransformasikan terhadap S dulu. Ingat harus berurutan. Berarti ini terhadap S dulu. Berarti dia P ini kalau ini ditransformasikan terhadap garis S. Garis S-nya di sini. Berarti RSP-nya ini jadinya di sini. Ini X, ini min Y. Jadi Y-nya jadi min Y. Jadi hasil SP-nya sama dengan X, min Y. Kemudian ditransformasikan lagi terhadap garis T. Ini garis T-nya. Ini garis T-nya ya. Kemudian hasilnya ini. Hasilnya min X, min Y. Jadi min semua. Jadi hasil RTP-nya itu sama dengan min X, min Y. Ini hasil dari transformasi dari titik ini. Kemudian titik ini hasil transformasi dari titik yang pertama. Ingat bahwa cara mentransformasikannya harus berurutan. Karena ini bentuknya RT RSP, berarti ditransformasikan dulu terhadap garis S, kemudian setelah itu hasil dari transformasi garis S ditransformasikan lagi ke garis T. Hasilnya adalah min X, min Y. Kemudian untuk yang sebelah kanan, RS, RT, dan P. Titiknya ya P, X, Y. Di sini masih sama. Kemudian kalau yang sebelah kanan, ini yang sini, kita transformasikan dulu terhadap garis T. Maka hasilnya adalah ini min X, ini Y. Berarti min X, Y. Kemudian setelah itu
ditransformasikan ke garis S. Hasilnya adalah min X, min Y. Min X, min Y. Ini ya. Min X, min Y. Jadi kita lihat hasilnya sama. Jadi terbukti RT, RSP sama dengan RS, RTP. Untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kita akan membuktikan RTSP sama dengan SRTP. Ya. Kita ketahui tadi nilai dari SP-nya adalah X, Y per 2. Ini ada di koordinat mana? X-nya plus, Y per 2-nya juga bernilai plus. Ya sama berarti kayak titik P ya. Berarti dia ada di koordinat ya ini, koordinat sini. Sama. Untuk yang kedua ini koordinatnya sudah tidak Ibu berikan titik bantuan seperti ini ya. Karena ini tadi supaya kalian lebih jelas aja. Oke. SP-nya diketahui X, Y per 2. Kemudian ditransformasikan terhadap titik T, garis T. Berarti di sini hasilnya adalah min X, Y per 2. Kenapa min X? Ini kan min ya kalau ke sini. Kemudian Y per 2-nya masih tetap plus. Kemudian habis itu di sini yang sisi sebelah kanan itu SRTP. Berarti diketahuinya kan SP, ini SP. SP sama dengan X, Y per 2. Kemudian kita ketahui bahwa ketika titik P ini kan SP itu maksudnya titik P ditransformasikan terhadap garis S. Hasilnya X, Y per 2. Kita cari dulu daerah prapetanya. Ini kan daerah petanya ini. Kalau sudah SP berarti ini sudah bayangan suatu titik yang ditransformasikan terhadap garis S, ya kan, SP ini. Kita cari prapetanya. Prapeta dari titik SP ini ya tentu saja dia ketika dicerminkan di sini berarti prapetanya pasti ada di sini. Di antara garis tengah-tengahnya pasti garis S karena di sini S ya, tengah-tengahnya berarti prapetanya itu sama dengan X, min Y per 2. Kemudian setelah kita dapat prapetanya ini kita transformasikan ke titik apa? Ini kan T, berarti ditransformasikan ke titik T. Hasilnya min X, min Y per 2. Kemudian ditransformasikan lagi ke titik S. Hasilnya min X, Y per 2. Jadi hasilnya yang RTSP min X, Y per 2, kemudian yang SRTP hasilnya min X, Y per 2. Berarti dia terbukti sama dengan. Kemudian untuk yang ketiga membuktikan dia RSRTSP sama dengan SRSRTP. Kemudian apakah SP itu sebuah isometri? Baik. Di sini sama yang seperti tadi, SP-nya sama dengan X, Y per 2. Ya, untuk yang sisi sebelah kiri ini ya. Kemudian ditransformasikan terhadap T. Ini hasilnya RTSP min X, Y per 2. Kemudian ditransformasikan terhadap S, maka dia hasilnya min X, min Y per 2. Yang sebelah kanan S, RS, RT, dan P. Maka ini berarti kita cari titik prapetanya dulu. Titik prapetanya berarti P sama dengan X, min Y per 2. Kemudian ditransformasikan lagi
terhadap titik S ya, terhadap titik T, ini RT ya. SP-nya sama dengan X, Y per 2. Kemudian dicari prapetanya, hasilnya ketemu P sama dengan X, min Y per 2. Kemudian ditransformasikan terhadap garis T, hasilnya ini RTP sama dengan min X, min Y per 2. Ditransformasikan terhadap terhadap S, hasilnya adalah min X, Y per 2. Kemudian balik lagi ditransformasikan ke garis-garis S. Ini hasil akhirnya. S, RS, RTP sama dengan min X, min Y per 2. Jadi RS, RTSP hasilnya min X, Y per 2, min Y per 2. Ini min Y per 2. Kemudian SRS, RTP hasilnya juga min X, min Y per 2. Jadi terbukti sama dengan. Kemudian untuk isometri kan ketika AB sama dengan A aksen, B aksen. Jadi titiknya ada 2. Kita ketahui di soal yang pertama titiknya adalah P, X, Y. Kemudian yang kedua titiknya adalah X, Y per 2. Ini ya titiknya X, Y per 2. Jadi untuk bayangan titik P ini tadi hasil akhirnya adalah min X, min Y. Untuk hasil akhirnya min X, min Y ya untuk titik P. Kemudian untuk titik ininya, titik X, Y per 2, hasil akhirnya adalah min X, min Y per 2. Sama di sini juga di sini yang ini ya, yang soal nomor 3 yang dipakai. Min X, min Y per 2. Jadi syarat isometri PQ sama dengan P aksen, Q aksen. Nah ini kan titiknya P sama Q. Kemudian rumusnya sama, ini rumus jarak. Sudah pernah dijelaskan yang jadi X1, X1, X2, Y1, Y2. X1 aksen, X2 aksen, Y1 aksen, Y2 aksen. Disubstitusikan ke sini hasilnya 1/2Y sama dengan 1/2Y. Karena ini sama dengan maka terbukti kalau SP itu isometri. Jadi di materi komposisi ini kalian menggabungkan atau mengerjakan sebuah transformasi minimal 2 kali. Kalau materi sebelumnya kita hanya mentransformasikan sekali, kalau di komposisi transformasi kita mentransformasikan minimal 2 kali. Kemudian untuk mengerjakan transformasinya juga harus berurutan. Ketika misal RT, RSP berarti yang RS transformasi terhadap garis S dulu yang dikerjakan, baru transformasi terhadap garis T ya. Tuh. Kemudian ini ada contoh soal yang kedua. Diketahui 2 buah transformasi yaitu RT dan S, di mana garis S sebagai sumbu X sama dengan 2 dan garis T sebagai sumbu Y. Jika P, X, Y adalah suatu titik pada bidang, tentukan apakah RT, RSP sama dengan RS, RTP. Kita pahami soalnya dulu. Di sini ada 2 buah transformasi, sama seperti soal sebelumnya berarti ya, ada RT dan RS. Kemudian S ini adalah
sumbu X sama dengan 2. S-nya berarti sumbu X sama dengan 2. Kalau tadi di contoh yang pertama S itu sebagai sumbu X, sekarang S sebagai sumbu X sama dengan 2. Dan garis T sebagai sumbu Y. Berarti T-nya sama ya, Pak. Tetap dia sebagai sumbu Y. Jika P, X, Y adalah suatu titik pada bidang, tentukan apakah masih sama dengan ya ini komposisi transformasinya. Oke, di sini kita akan menunjukkan dulu yang ini RT RSP sama dengan RS RTP. Dibikin koordinat kartesius dulu ya. Berarti Y tadi T tadi adalah sumbu Y. Kemudian S adalah sumbu X sama dengan 2 ya. Berarti ada sumbu ini ya, sumbu X sama Y. Kemudian S-nya ini sekarang menjadi berada di X sama dengan 2. Berarti ini sumbu ini garis S ya. Ini garis T yang berada di Y. Ini garis S yang berada di X sama dengan 2. Berarti ketika di sini kalian bikin 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Di sini juga 0, 1, min 1, min 2, min 3 sampai seterusnya. Di sini juga kalian bikin ya. Untuk ininya nilainya misal kita ambil P-nya itu 1,1. Berarti di sini ya 1,1. Kita akan membuktikan bahwa ketika P-nya 1,1 apakah bentuk dari komposisi transformasi ini masih sama dengan ya. Berarti P-nya 1,1 ditransformasikan dulu terhadap garis S. Garis S-nya mana? Ini kan yang jadi garis S-nya ini. X sama dengan 2. Hasilnya adalah P aksen 3,1 ya. Kemudian ditransformasikan lagi terhadap garis mana? Garis T. Garis T di sini, garis T. Hasilnya adalah min 3,1. Begini ya. Hasilnya adalah ya min 3,1. Ya ini kan min 3,1. Kemudian sekarang yang sisi sebelah kanan RS RTP. Titik P-nya 1,1 ditransformasikan terhadap T. Berarti ke sini ya. Nah, hasilnya adalah min 1,1. Dari mana min 1,1? Ya ini 1, di sini min 1, di sini min 1,1. Kemudian ditransformasikan terhadap garis S. S-nya di sini. Berarti hasilnya adalah ini min 5,1 hasilnya ya. Hasilnya 5,1. Tengah-tengahnya ada di sini ya. Kemudian titik prapetanya ada di min 1,1. Otomatis jaraknya harus sama kan? Hasilnya adalah min 5,1. Yang sebelah kiri hasilnya min 3,1, yang sebelah kanan hasilnya 5,1. Berarti dia tidak sama dengan. Jadi tidak terbukti dan tidak berlaku untuk garis yang sejajar. Ini kan transformasinya garisnya sejajar, berarti ketika garis bentuk transformasinya garis sejajar, dia tidak sama dengan. Oke. Ya.
Kemudian setelah itu kalian kerjakan tugasnya diketik dan kumpul dalam format PDF. Sekian untuk materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.